tadi ada tantangan gitu ya di sektor ekonomi baik global maupun domestik gitu ya. Nah, terutama pelemahan nilai tukar. Nah, ini seberapa pengaruhnya tadi terhadap tadi permintaan tadi? Ya lumayan ya, karena bisa nggak sih kita untuk umroh gitu ya secara mandiri gitu loh. Nah, ini kan banyak pertanyaan di sosmed atau di ya obrolan warung kopi gitu ya. Iya. Nah, mungkin penjelasannya gimana tuh? Kalau umroh secara mandiri sekarang emang regulasi dan Buat teman-teman. kalau buat teman-teman mungkin yang pertama ya harus niat ya. Yang pertama kan harus niat. Ini kan panggilan ya. Umroh itu kan panggilan. Nggak semua orang itu yang udah punya uang yang cukup atau waktu yang cukup itu dia bisa berangkat untuk ke tanah suci gitu. Udah buka dapurnya sendiri gitu. Mungkin bisa promoin travelnya, Iya, teman-teman. boleh. Jadi travel gue namanya Altramatur. Kita PT-nya namanya Rinov Mandiri Wisata. Alhamdulillah kita udah berizin juga dari Kementerian Haji, izin umroh dan izin hajinya juga udah ada. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya ya. Di Instagram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Temu Inspirasi. Nah, belakangan kali ini kita tuh dihadapkan dengan tantangan ekonomi gitu ya. Baik dari sisi global gitu ya maupun domestik gitu ya. Nah, banyaklah variabelnya. Nah, di sisi lain juga ada sektor-sektor yang memang dipengaruhi terhadap tadi ya tantangan tadi. Seperti ibadah haji atau umroh gitu ya. Nah, di sisi lain juga muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu ya tentang fluktuasi nilai tukar gitu tantangannya. Terus juga tadi gitu ya jamaah calon haji dan umroh juga mungkin kan terkena dampaknya gitu ya. Betul. Selanjutnya bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu ya. Nah, kali ini saya kedatangan teman lama gitu ya. Teman lama namanya Om Hadian Fahru. Nah, thank you Bang. Sama-sama, thank you kan udah diundang. Kita sharing-sharing kepada teman-teman Ruang Temu Inspirasi gitu ya tentang tadi gitu ya hal yang memang membuat tantangan di sektor haji dan umroh gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama gitu ya. Nah, gimana kondisi travel haji dan umroh di tengah tantangan tadi gitu ya? Kalau buat sekarang sih ya, buat sekarang kita lihat tuh karena kan posisi umroh baru buka juga ya. Ya. Kemarin kan terakhir tuh bulan Syawal, terus buat Zulqa'dah, Zulhijjah tuh dipakai buat haji. Ya. Pakai buat haji. Kita baru buka lagi nih di bulan Muharram, sebenarnya udah seminggu yang lalu sih. Nah, tapi untuk tren umrohnya sendiri sekarang tuh gua akuin emang rada turun. Tapi kalau dilihat dari bulan Juni Juli mungkin masih ada momen liburan anak-anak sekolah. Jadi kayak mungkin ada beberapa keluarga yang masih mau, oke, gue mau liburan sama keluarga gue, sama anak gue mau umroh atau segala macam. Nah, di bulan Juni Juli, dan itu juga biasanya masih orang tuh karena baru buka umroh terus masih yang oke deh berangkat, apalagi buat yang gagal berangkat di Syawal. Ya. Biasanya tuh ada yang di Syawal udah kehabisan tiket atau visa udah nggak keluar segala macam. Mereka akhirnya biasanya tuh gantiinnya tuh di Muharram ini gitu, di awal musim. Nah, tapi kalau buat di bulan Agustus sama September gitu, Oktober yang nggak ada momen apa-apa, nah itu emang rada turun sih ya buat sekarang ya. Kemarin juga gue sempat ketemu sama beberapa teman-teman travel juga, ya saling nanya juga lah kita kayak gimana bulan Agustus gimana gini. Wah, masih sepi Pak, masih sepi gini gitu. Emang mungkin orang agak safe kali ya buat di ekonomi sekarang gitu. Di ekonomi gitu. Di ekonomi ya masih pada nge-save dulu deh gitu. Mungkin tadi ada tantangan gitu ya di sektor ekonomi baik global maupun domestik gitu ya. Nah, terutama pelemahan nilai tukar. Nah, ini seberapa pengaruhnya tadi terhadap tadi permintaan tadi? Ya lumayan ya, karena kan beberapa payment kita sebagai orang travel tuh kayak visa, terus tiket pesawat juga karena dunia ya. Jadi kan tetap berpengaruh juga ya. Itu ada kenaikan yang cukup signifikan lah
di visa. Terus habis itu hotel juga ada beberapa hotel yang paymentnya pakai dolar gitu. Tapi nggak semua gitu. Ada yang bisa pakai rupiah juga. Biasanya kalau hotel-hotel yang punya kantor resminya di Indonesia bisa kita bayar pakai rupiah gitu. Tapi tetap aja harganya yang mereka tampilin tuh kalau nggak dari real pasti dari dolar kayak gitu. Jadi tetap kita harus kurs ke Indonesia lagi buat bayar ke mereka gitu. Nah, Terus kayak handling di sana, kebutuhan handling tuh kita bayarnya pakai dolar juga gitu. nah ini tadi kan dari sisi jamaah gitu ya. Kalau dari sisi travelnya itu kenaikan kurs itu bikin pusing atau Bikin pusing karena yang orang nggak tahu mungkin harga umroh makin lama makin mahal ya. Kita tuh setiap makin mahal umroh, profit kita segitu-segitu ya kan. Orang tuh ngira aja harga kita makin mahal terus profitnya makin gede. Enggak, padahal kita cuma nyesuaiin doang. Iya. Kita nyesuaiin harganya kenaikan, dan pasti setiap musim tuh harga-harga hotel, terus habis itu harga tiket pesawat tuh pasti dia naik-naik terus gitu. Akhirnya kita menyesuaikan itunya aja gitu. Ya nggak mungkin juga nurunin spek gitu ya. Iya, nggak mungkin. Karena memang sudah ada standarnya sendiri kalau travel itu misalnya layanannya seperti apa ya nggak mungkin kan. Iya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya gitu ya. Nah, strategi apa gitu ya kan? Mungkin tantangannya udah ada tadi jelas gitu ya. Terus strategi travel umroh itu sesuai dengan segmennya masing-masing biasanya seperti apa, Ru? Ada penyesuaian? Kalau misalnya kita gue kan main di pasar bintang 5 ya. Jadi emang hotel bintang 5, Makkah Madinah, terus pesawat juga kita biasanya tuh pakainya nge-direct. Kita nggak pakai pesawat transit. Karena kebanyakan orang-orang bintang 5 tuh mereka tuh maunya pesawatnya direct. Karena nggak mau capek lah gitu. Dan biasanya juga mereka bawa orang tua dan bawa anak-anak. Biasanya kalau udah transit tuh, kemarin tuh kita sempat berapa kali tuh pakai, dan itu pas keluhannya mereka bawa anaknya baru bisa tidur, udah harus berhenti di negara transit, terus harus bangun lagi, habis itu dia harus ngulang lagi nidurin anaknya lagi gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari kita bisa ngasih harga yang sama gitu. Misalnya harga umroh misalnya di 42 juta gitu ya kalau di bintang 5. Mungkin dengan kenaikan yang ada kita bisa ngorbanin salah satunya. Kayak misalnya hotel di Madinah kita mix itu pakai bintang 4, nggak usah bintang 5 bintang 5. Kalau tadi yang awalnya hotel Madinah itu bintang 5, Mekahnya bintang 5, ini Madinahnya kita ganti bintang 4 karena di Madinah itu orang-orang banyak yang bilang tuh kalau sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak bintang 5 di Madinah karena jaraknya tuh segitu-segitu aja gitu. Bahkan kalau lo di bintang 3 pun lo jalannya tuh masih dekat, beda sama di Mekah. Mekah nih benar-benar lo bintang 5 sama bintang 3 ya udah jauh banget udah. Jauh banget ke masjidnya. Tapi kalau misalnya Madinah tuh masih oke lah kayak gitu. Makanya banyak yang dari kemarin juga banyak yang mungkin budgetnya mentok, akhirnya mereka bilang boleh nggak karena dia rame-rame sama keluarganya gitu kan. Boleh nggak saya budgetnya cuma segini nih. Oh bisa nih paling Pak, Bu, kita turunin di Madinahnya pakai hotel ini gitu. Dan mereka setuju gitu. Mungkin itu yang sekarang kita lakuin kalau misalnya di pasar kita kayak gitu. Nah ini udah buka dapurnya sendiri gitu. Mungkin bisa promoin travelnya, Ru. Iya, teman-teman. Boleh. Jadi travel gue namanya Altramatur. Kita PT-nya namanya Rinov Mandiri Wisata. Alhamdulillah kita udah berizin juga dari Kementerian Haji, izin umroh dan izin hajinya juga udah ada. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya ya. Di Instagramnya ya. Nanti bisa teman-teman kunjungin Instagramnya atau bisa di kontak langsung gitu ya. Nah mungkin ini pertanyaan banyak kaula muda juga gitu ya. Teman-teman generasi muda. Jadi bisa nggak sih kita untuk umroh gitu ya secara mandiri gitu loh. Nah ini kan banyak pertanyaan di sosmed atau di obrolan warung kopi gitu ya. Nah mungkin penjelasannya gimana tuh? Kalau umroh secara mandiri sekarang emang regulasi dari pemerintah juga udah diperbolehkan ya. Kalau dulu kan banyak yang masih memperdebatkan apakah boleh atau enggaknya. Sebenarnya kalau sekarang udah boleh aja. Jadi emang regulasinya udah boleh umroh dilakukan secara mandiri. Tapi yang harus diingat kalau gue menyarankan ya buat teman-teman yang
belum pernah umroh, kita menyarankannya tetap ikut sama travel. Karena kita ke Saudi ini beda dengan ke negara-negara lain gitu. Dan tujuan kita di situ tuh bukan buat liburan. Mungkin kita kalau kayak ke Singapura, ke Malaysia emang kita mau liburan gitu, kita mau jalan-jalan. Tapi kalau di Saudi sendiri itu kan kita tujuannya kita untuk ibadah ya. Walaupun ibadah umrohnya sendiri itu cuma ada di Mekah, di Madinah tuh nggak ada ritual buat ibadah umroh sebenarnya kan. Buat di Mekah, tapi kan ada beberapa momen tuh yang kita tuh butuh untuk pembimbingnya. Kayak misalnya kita mau melakukan satu mikotnya tuh di mana? Gitu. Mikotnya. Kalau misalnya dari Madinah berarti kita harus ikut Bir Ali. Oke, Bir Ali di mana? Bisa aja kita naik taksi. Iya. Coba gitu, coba dulu. Tapi kan nyampe sana terus di mana nih kita harus ngambil mikotnya apa segala macam gitu. Terus nyampe ke Mekahnya kita memulai masuk dari dari pintu mana biar kita sejajar sama Hajar Aswad. Kita kan mulai dari situ. Gitu. Itu butuh arahan-arahan gitu. Nah, kita menyarankan kalau buat teman-teman yang belum pernah umroh itu mendingan pakai travel dulu. Tapi kalau misalnya yang udah pernah itu boleh-boleh aja. Tapi kalau buat ngincar harga yang lebih murah itu nggak selalu. Kadang itu malah jauh lebih mahal. Tapi kalau orang-orang yang butuh emang fleksibilitas, dia mau umrah sama istrinya atau mau sama anak-anaknya gitu, mereka mau cari ketenangan sendiri dan udah pernah umrah sebelumnya, itu oke-oke aja. Kayak gitu. Ya karena di sana juga ada mungkin ya aturan-aturannya harus dilaksanain gitu ya. Jadi mungkin lewat travel itu ya solusi juga gitu. Mungkin pro dan cons-nya apabila mandiri dan juga tadi menggunakan travel gitu. Mungkin bisa diulang lagi, Bro. Kalau misalnya sebenarnya kalau fleksibel mandiri. Ya pasti ya. Karena kan nggak terikat dengan jadwal tour ya. Kayak misalnya harus kemana. Tapi banyak yang kemarin teman-teman juga udah pernah lakuin yang di Saudi itu mereka akhirnya ditanya-tanyain sama petugas di sana. Petugas di sana dan kebanyakan di sana petugasnya nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Mereka ngomong udah pakai bahasa Arab aja. Pasti mereka nanya ngelihat muka orang Asia, itu Indonesia atau Malaysia, pasti langsung ditanya tour leader mana. Tour leader mana? Oke, misalnya lu sama istri lu sama anak. Oke, gue tour leader. Iya. Mana bookingan bus lu? Mana bookingan ini? Kagak, kita mandiri, kita nggak ada nih. Terus ntar malah lu dibilangnya kayak, oh lu nggak punya transportasi gini, ntar diarahin lah sama dia pakai harus bus dari mereka segala macam. Bahkan ada kasus kemarin tuh yang udah punya tiket kereta, dia mendarat di Jeddah, dia udah punya tiket kereta ke Madinah, akhirnya ditahan-tahan karena dia kendala bahasa, ya kan nggak bisa bahasa Arabnya, terus akhirnya dia harus ketinggalan keretanya akhirnya ke Madinah, gitu. Jadi emang buat orang-orang yang mau umroh mandiri itu benar-benar emang harus udah siap dan udah pengalaman buat di Saudinya kayak gitu. Iya. Itu tips dari Om Fahru gitu ya, teman-teman. Kalau memang mau mandiri ya seenggaknya sudah cukup ya minimal ada keluarga di sana atau enggak kan gitu ya. Iya, teman atau keluarga gitu. Nah, mungkin ini terakhir gitu ya, ini untuk edukasi teman-teman gitu ya. Nah, apa pesan masyarakat untuk cita-cita tuh berangkat ke tanah suci, Bro? Jadi baik itu umroh maupun haji gitu ya. Terutama dengan kondisi kayak gini nih, mungkin ada tips dari lu buat teman-teman. Kalau buat teman-teman mungkin yang pertama ya harus niat ya. Yang pertama kan harus niat. Ini kan panggilan ya. Umroh itu kan panggilan. Nggak semua orang itu yang udah punya uang yang cukup atau waktu yang cukup itu dia bisa berangkat untuk ke tanah suci gitu. Karena benar ini tuh semua tuh benar-benar panggilan. Karena panggilan Allah. Lu mau sekaya apa, lu mau seluang apa, lu mau punya link apa segala macam, kalau Allah nggak ngizinin lu nggak akan bisa pergi ke sana. Dan kebalikannya justru orang nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya kenalan siapa-siapa, tapi dia bisa bolak-balik datang ke sana. Jadi benar-benar ini tuh semua tuh panggilan Allah. Lu lurusin niatnya. Niat kita umroh itu emang untuk beribadah kepada Allah. Kita mau di sana tuh meraih ampunannya, dapetin pahala yang banyak. Benar-benar ikhlas niat kita tuh karena Allah.
Itu yang paling penting. Kalau emang niat lu udah ikhlas, insya Allah pasti Allah akan bukain pintunya datang ke sana insya Allah. Nah, ini terakhir mungkin, Bro. Nah, kayak gue ini belum pernah umrah sama sekali gitu ya. Nah, apa yang perlu disiapin ya baik itu rukun atau ibadahnya di sana. Mungkin yang kayak gue gini bertanya-tanya tuh, gue harus ngapain di sana? Terus apa yang perlu disiapkan? Nah, ini gimana tuh? Kalau misalnya yang harus disiapin, yang pertama kan tadi ya udah niatnya. Ya, niatnya. Terus iya pasti finansial pasti penting tuh. Kita harus tabungannya untuk sekarang dan apa-apa aja yang kira-kira emang lu butuhkan selama perjalanan lu. Kayak misalnya lo ini nggak maksudnya dengan fasilitas yang oke, biasa aja, atau misalnya lo harus fasilitas yang bagus. Kayak gitu, itu kan bisa tuh bisa jadi pertimbangan seseorang kan, kayak gitu. Atau mungkin ada orang yang gue nggak masalah, gue yang hotel bintang 3 atau pesawat transit nggak apa-apa, yang penting gue nyampe sana. Atau mungkin ada orang yang ekonominya di atas juga, mereka nggak masalah bintang 3 karena menurut dia gue cuma tidur doang kok, keseharian gue di masjid gitu, dan sisanya bisa gue pakai buat belanja, buat beli oleh-oleh gitu segala macam. Nah itu persiapannya kayak gitu. Tapi kalau persiapan dari secara rukunnya atau secara ibadahnya, itu insya Allah biasanya travel tuh bakal ngadain manasik sebelum keberangkatan. Seminggu sebelum? Atau? Itu bisa 2 minggu atau seminggu sebelum keberangkatan. Jadi ntar di situ ada manasik umroh, lo bakal dikasih tahu apa-apa aja yang harus dipersiapkan di sana. Dari segi kesiapan fisik kita, terus habis itu barang-barang apa aja yang boleh dan nggak boleh, terus habis itu dari segi ibadahnya juga kita harus apa aja sih yang kita lakukan di sana, terus tempat-tempat berdoa di mana yang mustajab, terus ada tempat apa aja di sana, itu dikasih tahu di manasik. Jadi insya Allah kalau misalnya itu salah satu plus saya juga kalau di travel. Jadi lo nggak perlu nyari-nyari lagi, insya Allah kita bakalan ngasih tahu semua. Nah ini mungkin akhir dari podcast kita kali ini, literasi tentang tadi ya, bagaimana kita menyikapi tantangan ekonomi dan juga ibadah kita gitu ya, khususnya tadi haji dan umroh. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan lagi buat teman-teman. Aduh, apa ya? Ya pokoknya buat emang yang mau umroh atau haji, yang pertama tadi udah niatin karena Allah. Yang kedua mungkin di tengah ekonomi yang sekarang ya, maksudnya yang barang-barang naik atau harga umrohnya pun naik ya sekarang ya. Karena nilai tukar tadi ya. Benar-benar emang dipersiapkan. Kalau misalnya kira-kira emang ya budgetnya nggak nyampe gitu untuk fasilitas yang kita mau, itu bisa diturunin juga sih. Kayak speknya, atau kalau misalnya jangan sampai karena harga umrohnya naik terus jadi umroh lu tuh nggak jadi gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus tetap berusaha, karena gimana pun itu bagian dari ikhtiar kita. Gitu. Mungkin terima kasih banyak Om Faru atas waktunya dan juga literasinya kepada kita semua. Nah ini bermanfaat banget buat teman-teman gitu ya. Nanti kita share di YouTube dan Instagram Ruang Temu Inspirasi juga. Kita tag travel umrohnya juga. Mungkin saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Ruang Temu Inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.